bisa. Ralatnya kapan Mbak Monik? Coba kasih tahu. Mana bukti ralatnya? Nggak ada sampai sekarang. Saya menanyakan berdasarkan fakta dari juga. Mana? Nah, begini ya, waktu data dikeluarkan, Kementerian Kesehatan itu adalah Hamas sendiri. Ya, Hamas sendiri mengklaim ada lebih banyak perempuan dan lebih banyak anak-anak yang dibunuh. Tetapi ketika di konferensi Doha, konferensi Al Jazeera di Doha, Khaled Massal bilang ada 50.000 janda teroris. Sehingga Khaled Massal minta santunan untuk 50.000 janda teroris Hamas. Yang tewas ini siapa? Teroris atau anak dan perempuan. Ini pernyataan Khaled Massal itu sendiri loh. Itu teroris kan versi penjajah, Mo. Iya, tapi saya sekarang dibilang Khaled Massal. Ya, ini Hamas loh. Khaled Massal ini Hamas. Dia ngomong di konferensi di Doha, mengatakan minta santunan untuk 50.000 janda Hamas. Jadi 50.000. Tadi yang dikasih datanya berapa? 70.000 sekian korban. 50.000-nya apa? Hamas ternyata. Itu pernyataan bukan dari saya, tapi dari Khaled Massal sendiri. Oke, sebutan tanda kutip terorisme menurut Mas Faisal seperti apa? Ya, terorisme itu kan sifatnya subjektif ya. Di mana-mana dulu juga pejuang kita lawan penjajah Belanda pasti disebut teroris. Pasti mengancam, melakukan menyebarluaskan ketakutan. Pejuang kita tidak memperkosa seperti yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober. Masa nggak ada bukti? Enggak dibantah, nggak ada bukti. Baru-baru ini, minggu lalu dibuktikan. Nggak pernah ada, pemerkosaan menimpa 25 negara korbannya. Ini bahaya banget loh. Nggak ada, kalau pemerkosaan harus ada bukti. Itu pun diakui kok bahwa itu bohong kok. Video-video yang direkam oleh Hamas sendiri dan diupload di sosial media. Nggak ada, Mon. Buktinya ada dokumentasi. Nggak ada, Mon. Saya berharap kapan-kapan nih, besok lah, NTV berani menyajikan data korban teroris dari sisi kekerasan seksual. Bukan hanya perempuan yang diperkosa, laki-laki, perempuan anak, Palestina. minor juga. New York Times tuh bilang perempuan Palestina diperkosa di penjara-penjara Israel. Banyak kok kasus. New York Times mengatakan Israel melatih anjing untuk memperkosa. Masuk akal nggak? Ini kita sudah kemana-mana ya. Jadi mendingan kita balik lagi. Gitu loh. Ini nanti didiskusi di mungkin segmen selanjutnya yang khusus membahas soal Gaza, Israel dan juga Palestina. Kita kembali lagi ke apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menyelamatkan para WNI yang disandra di sana. Iya, tadi saya sudah kasih tahu buka hubungan dengan Israel. Karena apa? Dulu harusnya Mas Hussein yang bercerita karena dia yang dievakuasi dari Gaza. Atas bantuan siapa? Kemlu, Indonesia dan Israel yang bekerja sama. Artinya sudah pernah terjadi. Atau mungkin dari bulan sabit merah bisa juga memberikan kesaksiannya. Nah sekarang seperti yang sudah kita ketahui, mereka ini masuk bersama dengan kapal yang IHH ini adalah organisasi yang menurut Israel ini pernah melakukan sebuah pelanggaran di tahun 2010 ketika ada Mafi Marmara. Kenapa ngikut organisasi yang bermasalah? Kenapa tidak ikut cara membagi bantuan seperti Uni Emirat Arab, seperti Arab Saudi, atau seperti ketika pemerintah Indonesia memberikan bantuan untuk warga Gaza selama perang ya dari 2023 sampai 2025 lewat apa? Bisa lewat Mesir, bisa lewat Yordania. Itu mekanisme yang sudah pernah ditempuh oleh pemerintah Indonesia sendiri. Oke. Dan yang satu hal, jangan ngomong kata penculikan, karena Israel nggak minta tebusan loh, bukan seperti perompak Somalia yang menculik betul-betul kapten kapal asal Indonesia untuk minta tebusan. Saya nggak tahu udah keluar atau belum nih sekarang. Mas Faisal, gimana? Ya, apa yang harus dilakukan? 2010 itu kan 10 aktivis Turki tewas ketika pasukan Israel naik ke atas kapal Mafi Marmara. Akhirnya hubungan Turki sama Israel rusak, menarik duta besar. Akhirnya Netanyahu minta maaf kepada Erdogan, pada rakyat Turki, baru akhirnya penempatan kembali duta besar masing-masing di Ankara maupun di Tel Aviv. Itu jadi memang ada kesalahan, ada kejahatan ketika akhirnya pasukan Israel nembak mati 10 aktivis Turki ketika naik ke kapal Mafi Marmara. Ya seperti saya jelaskan tadi, pemerintah pasti akan mengupayakan segala cara, baik secara terbuka, menghubungi Turki, menghubungi Jordan yang punya hubungan diplomatik dan Israel, maupun saluran-saluran tertutup dan informal.
Dan itu ya tentu tidak bisa dibuka ke publik karena ya sangat sensitif lah isu. Oke. Iya, kenapa ada 10 aktivis yang tewas? Karena mereka merebut senjata dari IDF. Itulah yang menyebabkan terjadi tragedi di kapal Mavi Marmara itu. Ada nggak korban terluka dari pihak IDF? Ada. Jadi bukan hanya dari para penumpang kapal Mavi Marmara ini di tahun 2010. Waktu itu memang beritanya besar sekali ya. Saya waktu itu masih jadi wartawan di Astro. Dan saya tuh masih buta tentang Israel. Saya tuh bilang, waduh, kok jahat banget ya. Ternyata belakangan baru saya Emang tahu. jahat, Mon. Baru sadar. Makanya saya bilang, saya berpikir, jahat banget ya. Karena saya melihat dari berita. Ternyata belakangan baru saya pelajari. Oh, berita di Indonesia banyak banget misinformasi. Ya ketika nyegat di perairan internasional dia kebuat kejahatan. Karena itulah, itu 2010 kan, Iya. 2012 saya datang ke Israel pertama kali, mata saya terbuka. Makanya saya sarankan, kalau mau masuk Israel, masuk aja dengan cara yang benar, pasti bisa. Mas Faisal. Ya mata saya juga terbuka sih lihat kejahatan Israel Tapi sudah belum lama. pernah kan ke Mana? Ya Israel, karena saya di kan? blacklist. Nggak mungkin Israel Iya, ngasih saya masuk. Waktu Saya di itu ceritanya di blacklist gimana? Jadi waktu 2004 itu saya wawancara salah satu ilmuwan nuklir Israel yang membocorkan nuklir, program rahasia nuklir Israel. Dia pertama kali membocorkan 1986 ke koran The Sunday Times. Kemudian dia ditangkap dengan jebakan perempuan oleh Mossad di Italia. 1986 dia ditangkap, terus masuk penjara 18 tahun. Namanya Mordechai Vanunu. Jadi dia teknisi nuklir di reaktor di Mona, di Negev, selatan Israel. Nah, setelah dia keluar Juli 2004, saya lupa 3 hari apa. Saya pertama kenal abangnya. Saya bilang saya mau wawancara Mordechai Vanunu, dikasih. Akhirnya saya wawancara by phone. Wawancara by phone, salah satu larangan bagi Vanunu untuk bebas waktu itu. Dia kan statusnya tahanan kota. Waktu itu di Yerusalem. Salah satu larangannya adalah tidak boleh menerima wawancara dengan media. Karena kan sensitif yang dia udah ungkapkan. Waktu itu saya wawancara, saya masih di Tempo. Waktu itu dia bilang Israel sudah punya 200 bom nuklir. Masih ada dokumentasi di Tempo. Wawancara saya waktu itu. Saya kirim ke Vanunu. Vanunu kemudian ditangkap lagi oleh Mossad. Ya nama saya udah masuk di situlah. Dari situlah saya tahu akhirnya saya tuh nggak pernah bisa ke Israel. Ya, tapi saya nggak ada masalah sih. Gitu. Ya, terakhir untuk masing-masing narasumber soal keterlibatan Indonesia di BOP khususnya ya. Berkaitan juga dengan masa depan Gaza. Bagaimana agar genosida ini stop? Sudah ada 70.000 korban termasuk rumah sakit sudah tinggal sisa 40% ya kalau tidak salah yang masih beroperasi. Silakan siapa dulu? Mbak Monik. Kalau saya sederhana banget sih. BOP ini adalah cara yang paling mudah buat pemerintah Indonesia terlibat secara betul-betul ya, secara langsung membangun Gaza. Jadi saya sangat setuju Presiden Prabowo terlibat. Dan juga saya sangat setuju jika TNI kita menjaga perbatasan antara Israel dan Gaza. Jadi ini sebuah hal yang positif yang kita tentu saja harus dukung. Nah, namun untuk soal rumah sakit dan sebagainya, jangan lupa rumah sakit Indonesia di Gaza itu pernah ditemukan ada 5 mayat sandera di terowongan di bawah rumah sakit Indonesia di Gaza. Kok bisa? Dan ternyata 200 meter terowongan dari rumah sakit Indonesia di Gaza itu masuk ke rumah komandan Hamas namanya Ahmed Gandur. Jadi Indonesia juga perlu mengklarifikasi apakah pemerintah kita tahu atau tidak tahu keberadaan dari terowongan tersebut dan kenapa sandera Israel ada 5 mayat bisa ditemukan di terowongan di bawah rumah sakit Indonesia di Gaza. Mas Faisal, ditambahkan soal BOP masa depan Gaza. Nah, saya kira itu sebuah kesalahan besar kalau kita masih tetap berada di Dewan Perdamaian. Pertama, ironis, pakai nama Dewan Perdamaian, tapi perumus dan pemimpinnya dan satu anggotanya Netanyahu ternyata tukang onar, tukang bikin perang. Jadi ya, dan kedua adalah di situ ada mandat dari pasukan internasional untuk melucuti senjata pejuang. Kita bangsa yang pernah dijajah. Ternyata kita mendukung penjajah untuk melucuti pejuang, itu kan sebuah ironis, sebuah kesalahan besar kalau kita tetap berada di sana. Oke.
Baik, kalau gitu terima kasih untuk para narasumber sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Kita tunggunya, tentunya kita menunggu nantinya aksi nyata ya dari pemerintah Indonesia terkait dengan pembebasan para WNI yang masih disandra di sana. Dan pemirsa, demikian NTV Prime Dialog tentang Flolytila yang dihadang, tentang jurnalis dan relawan yang ditahan, tentang diplomasi yang tengah diuji. Tentu kita semua berharap semoga kemanusiaan selalu menemukan jalannya pulang. NTV Prime akan kembali untuk Anda seusai jeda. Terima kasih para narasumber, Faisal Assegaf, jurnalis dan juga pengamat Timur Tengah, serta Monique Ritschker, jurnalis serta aktivis Israel.